Sinopsis Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta hadir dengan menitikberatkan kisah ini pada sosok Fahri bin Abdillah yang diperankan oleh Fedi Nuril, pemuda bersahaja, santun, pintar, dan juga tampan. Itu semua yang menyebabkan perempuan banyak terpikat. Tak terkecuali Maria Girkis yang diperankan oleh Karissa Putri, Dara Jelita penganut agama Kristen, lalu Nurul teman kuliah Fahri, dan juga anak seorang kiai, serta Noura yang diperankan oleh Zaskia Diameka yang pernah diselamatkan dari ayahnya yang bengis. Sayang, mereka memilih memendam rasa itu di lubuk hati masing-masing, sehingga rasa itu tak pernah terungkap. Sampai akhirnya, Fahri bertemu dengan Aisyah yang diperankan oleh Rianti Cartwright di dalam bus, karena membela temannya seorang warga Amerika dan dari tudingan membabi buta. Jodoh akhirnya mempertemukan keduanya, Aisyah dan juga Fahri. Tapi masalah justru timbul dari fitnah Noura yang berbicara bahwa ia diperkosa oleh Fahri, sehingga menyebabkan Fahri dibui dan dihukum gantung. Sinopsis Surga yang tak dirindukan. Mulanya kehidupan pernikahan Arini dan Pras jauh dari pertengkaran dan sangat harmonis. Namun, semua itu perlahan berubah saat Pras menolong seseorang berbusana pengantin yang mengalami kecelakaan dan depresi karena ditinggal oleh calon suaminya, dan selalu berusaha bunuh diri. Karena tidak tega, akhirnya Pras menjanjikan untuk menikahinya saat itu juga. Pernikahan Pras dan Mei tidak diketahui oleh Arini sebagai istri sahnya, tetapi lama-lama Arini merasakan seperti ada aib yang ditutupi oleh Pras. Rumah tangga Arini perlahan retak dan keduanya pun memisahkan diri untuk sementara waktu. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di Pura-Pura Podcast. Jangan pura-pura podcast, podcast suka-suka aja. Gimana ya? Ya, intinya kami di sini akan berusaha menjadi orang yang terlihat pintar. Hei, ini tuh buat presentasi. Mei, Aisyah, sama Arini, serius dikit ya. Oke, Fahri mulai ya. Langsung aja nih. Kalian kan suka ya ngebanding-bandingin sesuatu nih? Suka dong, namanya juga netizen. Iya nggak? Yuhu, terutama Mimin. Enak aja. Tapi iya sih. Oke. Ukti, saya penasaran sama alasan kalian. Kenapa sih milih dua karya sastra atau film ini untuk dibandingkan? Mungkin saya mulai pertanyaannya dari Aisyah dulu nih, atau Saudari Yuni. Apa sih alasan Yuni memilih dua film ini? Kalau menurut saya nih teman-teman, mengapa saya memilih membandingkan karya film Ayat-Ayat Cinta dan Surga yang Tidak Dirindukan, itu mengenai isi cerita yang banyak digemari oleh masyarakat. Terutama cerita yang disajikan pada kedua karya sastra ini itu begitu menyatu dengan kehidupan masyarakat. Contohnya nih ya, konflik percintaan yang mampu mensugesti penonton untuk terbawa suasana. Nah, kalau dilihat lagi dari segi nilai keagamaan, ini sangat inspiratif sekali. Misal dalam film Ayat-Ayat Cinta, itu menggambarkan betapa indahnya kehidupan kalau dipenuhi dengan kebiasaan untuk beribadah. Ya memang sih, kedua film ini sangat kental dengan nuansa Islamnya yang bisa dijadikan media pembelajaran untuk diri kita, terutama hikmah yang dapat dipetik melalui kebahasaan yang indah dan halus pada tiap konfliknya. Yun, cari aman banget. Mimin bisa aja nih. Tapi memang saya lihat di kedua film ini banyak makna yang bisa kita ambil. Poligami yang menyakitkan maksudnya, Yun. Ya termasuk itu, Min. Tapi lain cerita buat Pak Arya. Waduh. Biar saya nggak dipojokin. Merasa terancam rupanya Pak Arya ini. Bukannya Pak Arya galak banget sama Inggit ya? Sabar tau, Mut. Padahal kalau dibilang sih Inggitnya yang begitu. Ini tuh ngajarin kita banget gimana nekan ego serendah mungkin. Ayo. Panggil saya Fahri. Kan ini film Ayat-Ayat Cinta, bukan My Lecter My Husband. Saya lanjut ya. Ini ada diksi yang menarik yang kamu jadiin alasan Yuni. Banyak digemari oleh masyarakat, menyatu dengan masyarakat.
Berarti secara tidak langsung masyarakat sudah tidak asing dengan apa yang disebut poligami, seperti yang terjadi di dua karya sastra yang dijadikan film ini. Begitu Yuni? Nah, itu benar Pak Arya. Baik, selanjutnya menurut Mimin, alasan apa yang membuat kamu memilih dua film ini, Min? Oke, alasan saya memilih kedua film ini sebenarnya tidak beda jauh sama alasan Yuni. Isi ceritanya banyak digemari masyarakat, seperti tentang kisah poligami ini. Seandainya nanti saya berkeluarga, tapi kayaknya saya nggak akan rela deh ngebagi suami saya kepada wanita lain. Poligami itu kenyataannya menjadikan wanita itu sangat tertindas. Seolah-olah wanita itu terlihat sangat menyedihkan pokoknya. Tapi ya emang setelah saya melihat kisah poligami di kedua film ini, ternyata emang pendapat saya nggak semuanya benar. Saya lihat gimana semuanya harus sama-sama belajar. Harus belajar untuk ikhlas, untuk sabar, apalagi untuk menerima kondisi yang mengharuskan untuk berpoligami. Ya baik dari pihak laki-lakinya ataupun dari pihak wanitanya. Tapi tetap aja sih, pasti akan ada perbedaan penerimaan terhadap poligami. Selain itu juga menurut saya banyak sekali pembelajaran yang bisa dipetik. Itu aja mungkin pendapat dari saya, Pak Moderator. Sangat bijak, sekaligus judgement pernyataan Anda ya. Kan alasan, bebas dong. Namanya juga argumen, asumsi ya kan? Tapi menurut saya sih alasan Mimin sama Yuni bisa diterima loh Pak Arya. By the way, Anda kan belum saya tanya hari ini, alias Muto. Oh, iya ya. Maaf. Sensi ya rupanya moderator. Iya mentang-mentang pura-pura podcast jadi begini. Oke, lanjut Mut. Males. Ngambek ini mah ngambek ah. Hahaha, jangan dong hari ini ngambek terus. Gak canda. Ntar nggak dapat nilai lagi saya. Kalau menurut saya nih ya, alasan memilih kedua film ini kurang lebihnya sudah dijelaskan oleh Yuni sama Mimin. Paling alasan lebih mendasarnya karena keduanya sama-sama menceritakan sesuatu yang hampir mirip, tetapi dengan cara pandang yang berbeda. Dalam hal ini khususnya poligami ya. Poligami, cinta, dan religius. Mungkin itu menurut saya. Poligami ya? Ya. Sensi ya rupanya moderator. Sepertinya Mimin banyak undang-undang mengenai poligami ya. Tapi sayang sekali kita lagi bahas filmnya. Sudah. Min. Kita fokus ke pembahasannya aja. Nah itu dia Yun. Kan pembahasan film ini tentang poligami. Kalian ya. Oke, kita lanjut dari alasan Mimin. Ada pernyataan yang mengarah ke arah tidak setuju dengan adanya poligami. Tapi film ini mengajarkan Mimin untuk mengerti lebih luas bahwa poligami bukan hanya sekedar membagi pundak pasangan kepada orang lain, tapi banyak hal di luar itu, terutama belajar tentang kesabaran. Semoga yang ditakutkan Mimin tidak terjadi kepadanya ya. Amin. Saya bukan yang gak setuju ya Pak. Emang hukum Allah tuh membolehkan buat poligami. Tapi kalian sadar nggak? Kenyataannya sedikit sekali yang bisa adil. Apalagi poligami sesuai dengan tuntutan Rasul. Gini loh Pak Arya. Mungkin begini ya Pak. Menurut Mimin, kita fokus di filmnya ya. Kedua film ini menggambarkan kehidupan poligami, dan kedua film ini menggambarkan betapapun ikhlasnya perempuan saat harus dimadu atau dipoligami, akan selalu ada air mata yang mengantarkannya menuju ikhlas tersebut. Yang menjadikan poligami lebih terkesan menindas, meskipun pada hakikatnya bukan untuk menindas. Diperbolehkannya poligami dengan syarat 4 orang maksimal, ya kan? Sebenarnya untuk memuliakan perempuan, karena dulunya orang-orang raja-raja dan orang kaya dulu bebas memiliki berapapun jumlah istri semampunya gitu. Jadi ketika distandarkan menjadi 4, bukan standar ya, dimaksimalkan gitu ya dengan hukum, dimaksimalkan dengan hukum maksimal 4 gitu, ya hakikatnya sebenarnya memuliakan. Tapi untuk sekarang ini jadi jatuhnya lebih ke maruk mungkin ya. Tapi gak tahu juga sih, karena kan semua orang punya alasannya ya, punya alasan masing-masing untuk
memilih suatu pilihan tertentu. Mungkin ada alasan-alasan lain, kayak di kedua film ini kan alasannya berbeda gitu ya. Dan kalau di secara logika mungkin ada yang benar, ada yang bisa kok dengan pilihan lain. Tapi itu sih tergantung persepsi cara pandang kita masing-masing ya. Berarti kehidupan poligami ini termasuk persamaan dari kedua film ini ya? Sebentar Pak. Mungkin sebenarnya bukan hanya poligami sih ya Pak ya. Menurut saya justru pada cinta, kasih, pengorbanan, religitas gitu kan. Oke, Muto, saya paham. Kembali ke persamaan. Mimin bisa kasih contohnya? Gimana ya? Ya kalau menurut saya persamaan film ini ya tadi tentang poligami, apalagi coba? Keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum. Seperti detak jantung yang bertaut, nyawaku nyala karena denganmu. Kita bertaut rupanya. Ya karena menurut aku ini yang mendasari persamaannya, poligami. Memang masih banyak yang lain, kayak bertema religius. Terus yang kedua, film ini juga sama-sama memiliki konflik percintaan yang menurut saya itu mengharu biru banget. Terus satu lagi, kedua film ini tuh berisikan tentang ajaran-ajaran kehidupan manusia untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama. Budi dan akhlak singkatnya ya. Nah, benar itu Pak. Seperti di film Ayat-Ayat Cinta, kehidupan mahasiswa Al-Azhar dengan kehidupan Pras di surga yang tadi rindukan, meski tidak sereligius di film Ayat-Ayat Cinta, akan tetapi sama-sama memperlihatkan bagaimana ketika ia kecil belajar mengaji, ketika Fahri menolong Nora, dan ketika Pras menolong Mei. Itu salah satu contoh akhlak yang ditampilkan di kedua film tersebut. Jelas sekali menggambarkan bahwa kedua tokoh yang rela menyulitkan diri sendiri untuk membantu sesamanya. Wah, oke juga pendapat Mei sama Aisyah ya. Ada tambahan gak hari ini? Mungkin sedikit melengkapi aja ya. Persamaan kedua film ini menceritakan proses pembelajaran mengenai ikhlas yang dilakukan seorang istri antara Aisyah dan Arini. Kemudian kesulitan laki-laki saat berpoligami dalam berlaku adil gitu ya, antara Pras dan Fahri. Kedua film ini juga menceritakan tokoh yang melakukan poligami dikarenakan keadaan yang sudah saya sebutkan tadi, kayaknya keadaan yang mengharuskan antara Fahri dan Pras, tokoh pria ini melakukan poligami gitu, dan juga menggambarkan kehidupan berpoligami yang sesungguhnya. Oh iya, satu lagi, persamaan yang sedikit agak rasis. Istri kedua tokoh utama adalah seorang non-muslim, yang itu artinya ketika akan dinikahi harus bersyahadat terlebih dahulu. Wah, iya itu benar Yun. Kalau di ayat-ayat cinta diceritakan kalau Maria adalah penganut Katolik yang taat dan mencintai Al-Quran ya. Sedangkan di surga yang tadi rindukan itu Mairosnya tidak diceritakan agamanya apa, hanya menceritakan ketika dia akan dinikahkan oleh Pras, dia mengucapkan syahadat terlebih dahulu gitu kan. Dan Pras ini mengajarinya agama dan ketaatan gitu kepada Tuhan. Iya sih ya. Wih, mantap nih. Jadi bisa disimpulkan, persamaan dari kedua film ini adalah yang pertama, tentang poligami dan kehidupannya. Yang kedua, tentang kesulitan laki-laki dalam menerapkan adil, lalu kesulitan perempuan dalam mengikhlaskan ketika harus berbagi pundak dengan orang lain, lalu tentang pengorbanan, akhlak, budi, dan boleh ya kira-kira kalau dikatakan dua karya sastra ini seperti sebagai islamisasi. Waduh. Berat nih, menurut saya sih boleh sih apa ya, dengan menerapkan prinsip Islam adalah rahmatan lil alamin gitu. Juga sebenarnya islamisasi juga secara tidak langsung gitu ya, tanpa harus promosi, tanpa harus memaksakan gitu. Mungkin sama seperti ajaran Kristen pun ketika mereka menyuarakan orang Kristen tuh kalau udah meninggal udah tenang bersama Bapa dari surga gitu. Itu kan menunjukkan betapa ini loh ajaran Kristen itu enak gitu kan, ya enak gitu kan.
orang udah meninggal dosanya terampuni, udah langsung bersama dengan Tuhan gitu kan. Nah seharusnya semua agama pun harusnya begitu sih, harus mengajarkan cinta gitu kan. Kan selama ini apalagi Islam, mungkin menurut saya agama yang paling, saya Islam, agama yang paling mungkin menurut saya iklannya kurang tepat sih ya. Apalagi sekarang ini banyak dai-dai yang menyerahkan gitu tentang wah kok Islam gini ya, kok Islam, karena orang awam gitu ya harus mengerti kok Islam gini, perempuan harus bisa berbagi gitu dengan poligami. Tengah misalnya orang Islam itu biarpun beribadah belum tentu ya ibadahnya diterima gitu kan, kok masih menerima siksa kubur juga ya gitu. Itu mungkin menurut saya yang iklannya kurang gitu ya, kurang bisa menarik bukan pelanggan sih ya, menarik minat gitu. Kalau nah harusnya ini harus diubah nih. Mungkin untuk semua agama juga gitu harusnya mengajarkan cinta kasih sih, menurut saya sih itu sih. Oke, baik. Berarti pun dengan syair yang dibawakan kedua film tersebut untuk mengenalkan Islam, gitulah ya kurang lebih. Benar Pak ya, benar. Baik, selanjutnya mengenai perbedaan. Menurut kalian, apa sih perbedaan yang terlihat dari kedua film ini atau dua karya sastra ini? Dari Uni dulu deh. Kalau menurut aku sih, perbedaannya seperti latar tempat, waktu, sudut pandang yang dibentuknya, dan juga citranya. Kalau di ayat-ayat cinta kan latar tempatnya di Mesir, sedangkan surga yang tadi rindukan berada di Indonesia. Latar waktunya juga karena ayat-ayat cinta lebih dulu, dan menceritakan waktu yang lebih lama dari surga yang tak dirindukan. Sudut pandangnya dibentuk juga berbeda, karena Timur Tengah sana poligami menjadi sesuatu yang wajar. Sedangkan di surga yang tadi dirindukan itu di Indonesia yang menganggap poligami menjadi sesuatu yang lebih banyak buruknya. Dan juga wanita yang dipoligami pada film Ayat-Ayat Cinta ini, Aisyah, menurut saya itu sangat mengikhlaskan, sangat menerima. Sedangkan pada surga yang tidak dirindukan, Arin itu awalnya marah, kecewa banget sama suaminya. Walaupun emang pada akhirnya dia nerima buat dipoligami. Terus di film Ayat-Ayat Cinta, keputusan yang diambil oleh Fahri untuk menikahi Maria itu sebenarnya atas dasar saran istrinya. Sedangkan pada film Surga yang Tidak Dirindukan, keputusan yang diambil oleh Mas Pras adalah keputusan pribadi, hanya sebatas menolong nyawa seseorang. Ini mungkin yang menjadi perbedaan dasar kedua film ini ya. Citraan yang dibentuk mengenai poligami di film Ayat-Ayat Cinta, citraan poligami lebih bisa diterima para kaum wanita karena latar belakang Fahri berpoligami karena Maria sakit dan Fahri membutuhkan Maria sebagai saksi kunci di persidangan. Itu kan yang tadi saya ceritakan, yang membuat Aisyah jadi legowo gitu, meminta suaminya menikahi Maria gitu. Belajar ikhlas demi suami dan anaknya, karena kan di ceritanya Aisyah lagi mengandung gitu ya. Sedangkan di surga yang tadi rindukan, citraan yang terbentuk mengenai poligami itu sedikit kurang diterima ya, dikarenakan perasaan yang pernah ditinggal ibunya bunuh di depan matanya, menjadi ia merasa harus menolong Meiros gitu ketika akan membunuh diri, yang menjadikan dia akhirnya berpoligami secara ya sembunyi-sembunyi gitu, diam-diam, tidak diketahui oleh istri pertamanya si Harini. Letak perbedaan ini yang membuat perbedaan pemaknaan berpoligami, karena Pras melakukan secara sembunyi-sembunyi, menjadikan poligami dipandang buruk karena ya hal tersebut dengan rasa gitu, dengan hati gitu, berkesan mengkhianati gitu, sebagai sesuatu pengkhianatan. Sedangkan di Ayat-Ayat Cinta lebih menonjolkan makna poligami yang diperbolehkan dengan cara yang baik dan benar. Apalagi Aisyahnya yang meminta suaminya untuk menikahi Maria. Mungkin lebih diterima di situ ya. Iya benar. Perbedaan yang lainnya juga terdapat pada Fahri dan Pras. Fahri menikahi Maria karena keadaan yang mengharuskan. Secara logika lebih mudah mencintai sahabat yang diketahui mencintainya. Maria mencintai Fahri, sedangkan mereka sudah bersahabat lama. Ketika berpoligami, memberikan haknya Maria dalam hal ini seperti bercinta dan hal lainnya lebih bernilai sebuah ketulusan.
terlihat ketika Fahri curhat dengan sahabatnya mengatakan, "Aku lelah dalam hal ini," menunjukkan ia benar-benar melakukan. Memberikan haknya Aisyah dan Maria karena murni ia mengetahui hukum dan karena Allah. Sedangkan Pras, secara logika, Mei yang baru ditemui dan karena pengalaman pribadi, betapa sedihnya ditinggal ibu, mencintai memberikan haknya Mei mungkin lebih sulit jika tidak menggunakan nafsu. Bener banget Yun. Aku tuh ngerasa kayak laki-laki tuh memberi kesan yang mudah banget sih laki-laki bercinta sama perempuan yang baru dikenal. Apa karena perempuannya cantik? Min, jangan terbawa emosi, Min. Sebenarnya memang paling sensitif kalau ngomongin poligami sama perempuan. Tapi menurut saya kalian luar biasa. Jadi ini apa yang jadi pendapat kalian bisa saya rangkum. Mungkin ada tambahan lain, mungkin dari Mimin masih ada unek-unek yang lain. Biasanya kalau mendalami perasaan seperti ini lebih kritis dengan celah-celahnya. Mungkin ya Pak Arya tuh merasa terpojokan. Soalnya posisinya laki-laki sendiri di forum ini. Bener kan Pak Arya? Ya, secara tidak langsung ya saya terpojokan gitu. Tapi saya juga ambil pelajaran dari apa yang kalian utarakan mengenai hal ini. Terima kasih semuanya. Untuk penutup mungkin saya akan nyanyiin lagu Ayat Ayat Cinta buat kalian yang dengerin, buat kalian yang menyaksikan. Terima kasih. Maafkan bila ku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku jaga. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Ketika ku bersujud. Saya mewakili kelompok 11 Sastra Banding mengucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.